Sejarah perkembangan Islam. Sejarah Islam di Amerika Serikat bermula sekitar abad ke-16. Stefanico dari Azanor adalah muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Ia juga adalah orang berber dari Afrika Utara yang menjelajahi Arizona dan New Mexico untuk kerajaan Spanyol. Ia datang ke Amerika sebagai budak penjelajah Spanyol pada abad ke-16. Kebanyakan para ahli dalam mempelajari kedatangan Muslim di AS lebih memfokuskan pada kedatangan para imigran yang datang dari Timur Tengah pada abad ke-19. Migrasi Muslim ke AS ini berlangsung pada periode yang berbeda, yang sering disebut gelombang, sekalipun para ahli tidak selalu sepakat dengan apa yang menyebabkan gelombang ini. Pada 2015, banyak orang ini dari negara-negara Islam menjadi PNAS hampir sekitar 19.600 setiap tahun dibandingkan 2 dekade sebelumnya. Sejak tahun 1520-an telah didatangkan budak ke Amerika Utara dari Afrika. Sekitar 500 jiwa dikirimkan ke daerah ini atau sekitar 4,4% dari total 11.328 jiwa budak yang diperkirakan sekitar 50% budak atau 200 jiwa yang didatangkan berasal dari daerah-daerah yang sudah dipengaruhi oleh Islam. Menurut sumber lain, kedatangan paling awal imigran Muslim adalah antara tahun 1875 dan 1912 dari kawasan perbedesaan yang sekarang menjadi Suriah, Yordania, Palestina, dan Israel. Daerah ini dahulunya dikenal sebagai Suriah Raya yang diperintahkan dalam Kekaisaran Ottoman. Sekitarlah Kekaisaran Ottoman runtuh, pada Perang Dunia I terjadi gelombang kedua imigrasi kaum muslim dari Timur Tengah, di mana dalam periode ini dimulainya kolonialisme berat di Timur Tengah. Oke, jadi dalam proses penyebaran agama Islam, ada 4 tokoh yang membawa ajaran agama Islam ke benua Amerika. Yang pertama itu adalah Yerou Mahmud, yaitu seorang pemimpin utama dalam menyebarkan ajaran agama Islam di benua Amerika. Yang kedua adalah Abdurrahman Ibrahim Ibnu Sori, yaitu seorang pendakwah Islam pertama di Amerika. Yang ketiga adalah Omar Ibnu Said. Omar Ibnu Said ini membawa Islam ke Amerika dimulai saat Said ditangkap di usia awal 30-an. Yang keempat adalah Muhammad Alexander Russel Webb, yaitu seorang mualaf Eropa Amerika pertama yang masuk ke Islam. Faktor peningkatan perkembangan jalan di Amerika. Arus datangnya kaum imigran Muslim semakin bertambah dan keturunan mereka juga bertambah. Konversi agama di kalangan penduduk Amerika berkulit hitam. Nah, selanjutnya yaitu pergerakan kaum muslim di Amerika Serikat. Nah, kaum imigran muslim memasuki benua Amerika sejak 1875 Masehi sampai sekarang. Nah, mereka ini berasal dari berbagai negara seperti Lebanon, Suriah, Yordania, Palestina, dan Mesir. Nah, ada beberapa kegiatan nih yang mereka lakukan. Yang pertama yaitu membangun masjid-masjid dan pusat-pusat kegiatan Islam. Yang kedua, membentuk organisasi-organisasi Islam. Nah, pada tahun 1952 mereka mendirikan IMS, yaitu International Muslim Society. Nah, itu kalau nggak salah atas prakarsa Abdullah Igram, yaitu seorang muslim kelahiran Amerika. Nah, tujuannya itu mempertahankan kebudayaan Islam dan meningkatkan kegiatan dakwah. Nah, lalu pada tahun 1966 mereka mendirikan IIFSO, kalau nggak salah, International Islamic Federation of Student Organization. Nah, terus pada 1967 mereka mendirikan IMA, Islamic Medical Association. Nah, lalu pada tahun 1972 mereka mendirikan AMSS, yaitu Association of Muslim Social Scientists. Nah, itu bekerja sama dengan IIIT, yaitu International Institute of Islamic Thought, dan menerbitkan American Journal of Islamic Social Science.
Lalu pada tahun 1982 mereka mendirikan ISMA, yaitu Islamic Society of North America. Tujuannya yaitu mengadakan pertemuan tahunan organisasi yang mampu menghadirkan 5.000 peserta, lalu mengadakan ceramah dan diskusi tentang Islam dan umat Islam di Amerika, dan mengadakan pameran buku, kaset-kaset, busana Islami, makanan halal, dan berbagai lainan pakaian lainnya. Oke, tadi kan Filippo udah jelasin kalau salah satu bentuk pergerakan dari kaum muslim di Amerika Serikat yaitu membentuk organisasi Islam. Sekarang aku mau jelasin organisasi Islam apa aja sih yang ada di Amerika Serikat. Jadi yang pertama itu adalah American Society of Muslim atau Masyarakat Muslim Amerika. Jadi organisasi ini adalah pengganti Nation of Muslim atau yang lebih dikenal sebagai Black Muslim. Nah, organisasi ini dipimpin oleh Waridin Muhammad dan salah satu kepercayaan kelompok ini yaitu tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasulullah yang terakhir. Yang kedua adalah ISNA atau Islamic Society of North America atau Masyarakat Islam Amerika Utara. ISNA ini adalah suatu asosiasi dari organisasi-organisasi muslim yang ada di Amerika serta asosiasi dari perorangan muslim juga yang mereka ini tujuannya itu untuk mempresentasikan Islam, dan kelompok ini dibikin oleh imigran serta beberapa etnis Kaukasia dan juga sekelompok Afro di Amerika. Dan juga organisasi ini dikritik karena menyebarkan ajaran Wahabi yang berkaitan dengan terorisme. Yang ketiga adalah ICNA atau Islamic Circle of North America atau Lingkaran Islam Amerika Utara. Ada juga ISKA atau Islamic Supreme Council of America atau Dewan Tertinggi Muslim di Amerika. Tujuannya itu memberikan solusi-solusi bagi para muslim yang berlandaskan hukum Islam. Dan yang terakhir adalah IANA atau Islamic Assembly of North America atau Himpunan Islam Amerika Utara yang merupakan suatu organisasi muslim terkemuka di Amerika Serikat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di benua Amerika. Nah, di sini kelompok kami memilih 3 negara. Yang pertama negara Suriname, yang kedua negara Guyana, yang ketiga negara Amerika Serikat. Nah, yang pertama negara Suriname. Nah, negara Suriname adalah negara yang paling banyak agamanya, mayoritasnya itu agama Islam. Nah, sehingga pada tahun 1996 menjadi bagian dari organisasi kerjasama Islam gitu guys. Nah, di sini contohnya ada masjid di negara Suriname ini. Yang kedua ada negara Guyana. Sekitar 7,2% penduduk Guyana adalah muslim, mewakili 54.050 orang. Banyak diantaranya adalah keturunan buruh kontrak dari India. Organisasi Islam terbesar di negara ini adalah Guyana Islamic Trust. Hingga tahun 1970-an, Hari Raya Umat Islam belum diakui secara resmi. Sejumlah hari keagamaan non-Kristen kini menjadi hari libur umum. Hari libur umat Islam termasuk Idul Fitri, akhir Ramadan, bulan suci puasa, Idul Adha, Hari Raya Kurban, dan Maulid, hari lahir Nabi Muhammad. Tanggal hari libur ini bervariasi menurut kalender Islam. Selanjutnya yang ketiga, negara Amerika Serikat. Nah, di mana negara Amerika Serikat ini mempunyai sekitar 4,45 juta umat Islam di negara Amerika Serikat. Wow, lumayan banyak ya guys. Nah, kesimpulannya nih guys, dari perkembangan Islam di benua Amerika. Nah, kesimpulannya itu apa sih? Nah, ternyata dari 3 negara di benua Amerika ternyata mempunyai banyak sekali penduduk yang beragama umat Muslim, di mana Suriname termasuk penduduk yang beragama Islam tuh paling banyak guys. Nah, lalu Guyana nih, yang sekitar 7,2% penduduknya termasuk agama Islam, dan yang terakhir negara Amerika Serikat, di mana 4,45 juta umat beragama Islam. Nah, selain itu, dengan adanya penduduk di benua Amerika Serikat yang beragama Islam, pasti banyak terdapat masjid di negara masing-masing, seperti masjid di negara Suriname itu yang saya tadi kasih contoh itu guys. Nah, walaupun mayoritas Amerika Serikat penduduknya itu memiliki kulit hitam yang dikarenakan adanya imigran, sehingga sekitar 72% Muslim di Amerika itu adalah imigran. Nah, itu tuh
kenapa sih penduduk Amerika Serikat itu kulitnya berwarna hitam? Nah, karena disebabkan adanya imigran, guys. Nah, imigran itu seperti bagian dari generasi kedua gitu. Ternyata kenapa sih benua Amerika Serikat itu penduduknya mayoritasnya banyak yang kulit hitam? Nah, karena disebabkan oleh imigran itu, guys. Makanya mayoritas penduduk di benua Amerika itu banyak yang kulitnya itu berwarna hitam gitu, guys. Nah, sekian dari saya.